ngerapiin sesuatu harus di posisi yang seperti itu harus aku tuh benerin gitu, benerin. Jadi capek juga gitu, kok aku begini amat ya, padahal sepele juga kayak sendok atau baju atau apa gitu. Terus lama-lama keganggu orang sekitar kayak keluarga, suami atau orang tua gitu. Masalah kecil itu bisa langsung meledak-meledak, nggak pakai rem gitu loh, nggak bisa di tengah-tengah atau lebih down gitu, nggak bisa langsung dari A sampai langsung ke Z gitu volumenya. Oh, Itu berarti sih. sekarang ini udah down banget ya. Berarti ini volumenya udah sangat sangat Uh, Jangan ditanya kalau sekarang. oke. Di sekarang tuh sampai anak kadang-kadang, hah? Cuman gitu doang gitu. Kok nggak marah sih gitu loh. Kadang Hmm, tuh sekarang sih perubahannya banyak banget dari itu. menarik tadi Kak Disa juga sebutkan ada control freak ya. Berarti mungkin karena control freak itu ingin mengontrol orang lain karena nggak sesuai dengan apa yang Kak Disa Iya, mau, kan perfeksionis. Jadi orang lain juga bisa nggak sesuai sampai marah-marah langsung marah-marah semua kena omel, dan akhirnya bener-bener kayak sampai orang juga geleng-geleng kepala sendiri kali ya. hmm. Pertanyaan, Korea tahu tentang ini semua nggak? Cerita tentang ini semua, Kak Disa? Tuh personal coaching itu aku bingung ini apa sih, kemana arahnya gitu. Jadi aku ngikutin aja, tapi ternyata ke-trigger sampai ke yang masa kecil gitu dengan mamaku gitu. Oke. Sebenarnya nggak tahu penyebabnya apa, cuman aku tahu kalau aku bermasalah. Oke. Berarti waktu itu juga sesi sama coaching sama Koreo ini via online seperti ini ya, bukan via ketemu. Karena kan Ya, kakak di Slovenia kan ya. 3 kelas yang sudah aku ikutin semuanya online. Kak Risa mungkin bisa ceritain lebih detail ya, kayak apa sih dampak buruk, pengaruh buruk dari karena nyimpen perfeksionis itu, kontrol itu, apa dampak buruk terhadap hidupnya Kak Risa? Jadi kayak Dampak efek buruknya kerugian-kerugiannya yang Kak Risa alami karena nyimpen emosi itu apa tuh? sampai ke fisik sebenarnya. Yang satu itu karena marahku itu aku sakit punggung bertahun-tahun sampai karena memang di sini suamiku orangnya skeptis ya. Jadi segala sesuatu yang aku misalnya sakit itu harus ke dokter ke profesional Hmm. yang harus X-ray segala macam gitu. Hmm. Nah di punggung itu sakitnya menahun dan dia tuh kayak mungkin ini pengaruh suhu gitu, karena di sini perubahan ekstrim waktu itu musim dingin tuh sampai -8 sampai -9 waktu itu. Jadi aku pikir oh iya ini mungkin perubahan suhu. Tapi ketika di X-ray nggak ada apa-apa di sana. Yang paling mengganggu sih sebenarnya marah ya, karena aku menyakiti fisik kok. Jadi ketika aku marah itu aku menggenggam tanganku dulu tuh pernah panjangin kuku. Jadi Oh, ketika aku genggam begini itu sampai berdarah-darah di sini. kenceng banget berarti intensitasnya benar-benar keras banget ya. Jadi misalnya aku nggak mau meledak ke anakku karena memang aku sekarang punya anak gitu. Kalau sama orang dewasa meledak ya oke, maksudnya mereka dewasa paham gitu. Ketika sudah punya anak kan ini intensitasnya jadi aku harus menahan nih gitu loh. Jadi terganggu banget sih di situ. Waktu setelah coaching itu yang selama ini tuh jarang banget senyum-senyum. Itu langsung, hah? Aku kayak orang gila ya seharian ini senyum-senyum gitu. Oh, dulu kakak jarang-jarang tersenyum seperti ini ya berarti ya? Iya, jarang lihat film komedi atau apa tuh ya nggak ngaruh banget kok. Nah sekarang tuh Hmm. bisa ngakak-ngakak sama anak, bisa kayak lebih deket juga gitu. Suami Kadisa sendiri atau anak Kadisa sendiri atau sekeliling Kadisa berasa perubahan Kadisa ini nggak? Merasakan perubahan ini terasa nggak? Kelihatan nggak? Terasa mereka tuh malah bikin sikap supaya aku tuh kok nggak gitu sih gitu loh. Oh, mancing ya, jadi kayak pengen mancing Terakhir-terakhir ya? ini malah justru suami tuh act like cobain deh diginiin marah nggak sih gitu. Challenge-nya di situ. Jadi aku sampai kamu tuh ngapain cewek sendiri, dia yang sensi sendiri, sekarang dia yang sensi malah Berarti ini udah gitu. benar-benar hilang permanen ya, kayak yang emosi perfeksionis ini benar-benar udah Oh iya. permanen. Nah, kalau menurutku iya gini, ketika sama anak ya wajar kita marah sebagai orang tua, kayak Hmm. misalnya dia bandel atau apa, tapi itu kayak lebih calm gitu loh, bawaannya tuh lebih calm, terus dia juga nangkapnya misalnya nggak dengerin gitu, dengerin mami ya gini, jadi intonasinya udah beda, terus bawaan dari omongan beda, dari physically juga beda, menyampaikannya juga beda gitu. Marah nih, ya nggak boleh nih langsung kulepasin kan, saat itu juga lepasin jebret gitu, udah hilang pulang.
Jadi bukan ngerem ya, bukan nahan-nahan, bukan. Jadi ketika Kak ada tombol, ini tendensi mau dia mancing mau marah nih, ayo dilepasin langsung. Jadi Kak ada alarm di kepala tuh, Kak ada tombol. Ada awareness-nya ya. Iya, awareness-nya lebih tinggi sih. Sebelum Kakak coba DOATRT ini, kayak alternatif apa nih pernah Kakak coba untuk menyembuhkan masalah perfeksionis dan control freak Kakak ini nih? Aku pernah ikut meditation berjam-jam. Dan itu mentornya dari UK, ngabisin 1,5 jam untuk duduk diem, untuk bikin calmness waktu itu, untuk di mind-nya gitu. Sampai kesemutan semua sih duduk. Nah itu udah bersesi-sesi gitu. Kok aku tetap marah aja gitu loh. Kok aku tetap gini aja, gak ada perubahan. Akhirnya kami ada ide untuk ke psikolog waktu itu. Psikolog, terus aku bilang, memang perlu ya aku ke psikolog. Iya, kamu tuh marahnya udah di level tingkat dewa kali. Orang gini aja kamu udah marah. Itu aja semua itu kamu kayak bener-bener kontrol aku tuh terganggu gitu. Kayaknya perlu diberesin kamu. Terus itu ngefeknya ke rumah tangga juga masalahnya. Mau filing divorce. Karena memang benturannya keras banget. Ngefeknya ke sana, ke mertua, ke segala macam. Terus akhirnya mungkin ini jawaban gitu, ketika aku habis coaching itu aku nggak kepikiran ke sana lagi untuk melanjutkan. Jadi kita baik-baik aja, hubunganku sama suami juga makin dekat sekarang, ngubahin banget sih kehidupanku. Nah, menurut Kak Disa sendiri apa nih yang bikin kayak DOATRT ini berbeda dengan alternatif yang pernah Kak Disa cobain dibanding meditasi yang lain-lainnya itu? Kalau meditasi pasti berjam-jam satu, dan itu lama gitu loh, lama berhari-hari kayak gitu. Jadi menurutku ini benar-benar efektif banget, yang nggak pakai hitungan menit sih kalau aku. Bahkan aku tuh nggak cerita sama Koryo tuh masalahku apa. Begitu diberesin selesai, ya udah kok semuanya jadi kayak pecah gitu loh. Kak penasaran nih, kayak waktu itu yang bikin Kakak akhirnya mau coba di DOATRT ambil personal coaching sama Koryo itu apa ya? Akhirnya bikin ya udahlah saya mau coba, ini apa nih? Itu sendiri sih. Aku sendiri yang memang aku orangnya mencari, dan dari dulu sampai aku studi ke luar negeri pun itu pun karena curiosity gitu. Berarti awalnya juga itu nggak percaya kalau emosi negatif itu sebetulnya bisa dibuang dengan hitungan menit dalam tarikan nafas, itu nggak percaya ya? Sama sekali no. Aku malah mikirnya ya udah deh, ini aku paling konsultasi kayak gitu-gitu, nggak masalah. Nah, apa nih yang Kakak rasakan kita menyentuh titik dramatic shifting? Maksudnya kayak titik di mana kayak perasaan perfeksionis itu, kontrol freak itu, emosi itu buang, itu apa yang Kak Disa rasakan? Wow. Kalau nginget di saat itu wow banget. Habis sebelum 15 menit itu langsung pundak yang selama ini sakit ya itu kayak nggak ada, jebret gitu, hilang. Aku sebenarnya kok aku udah nggak sakit lagi loh gitu, karena aku gini, iya lo di sini nggak sakit gitu. Bisa langsung pecah, senyumku tuh pecah. Jadi ketawa, ya ampun Tuhan, kok aku ngapain nggak dari dulu gitu loh. Bisa sampai sekarang tuh ketawa ngelihat apa dikit itu bisa kayak free gitu loh, buat oh ternyata happy tuh nggak apa-apa gitu, happy tuh nggak dosa gitu loh. Apa nih pesan Kak Disa untuk orang-orang yang belum percaya dengan sistem DOATRT ini nih? Kalau menurutku harus nyobain, karena namanya feeling itu kan hanya bisa dirasain gitu loh. Kalau misalnya bicara tentang teori, gimana mau ngerasain orang dia belum coba gitu. Kalau aku sih coba waktu dulu, aku juga nggak tahu ini apaan kok. Tapi begitu setelah tahu dan sekarang bisa nerapin ke setiap hari sendiri gitu, tanpa cerita sama orang, tanpa curhat panjang lebar, itu udah wow banget gitu loh. Harus tahu deh pokoknya, teman-teman yang belum cobain mesti coba, bener-bener ini tuh amazing banget. Oke. Udah ngubah hidupku. Kak Disa apakah setuju kalau ini merupakan sebuah penemuan baru yang layak untuk masuk lekor Muri? Yes. Iya. Kenapa Kak? Kenapa Kak Disa ini? Soalnya gini, lingkungan orang-orang sekarang itu mendidik anaknya itu kayak masih dengan metode lama, kayak otoritas, kayak segala macam seperti itu. Dan banyak di sekitarku, di sosial media segala macam itu eksploitasi ke anak itu justru
main sembarangan. Nah ini banyak orang tua yang nggak ngerti gitu. Alam bawah sadar anak kan pikirannya dari kecil gitu. Kalau dari kecil aja udah digituin, artinya kan nanti akan menepuk dan repeat sesuatu sejarah yang sama dengan dirinya sendiri gitu di masa lalu. Pertanyaan terakhir Kak, apakah informasi yang Kakak sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Truly 100% benar ceritaku, sampai mengubahkan hidupku sampai hari ini. Nggak cuman hubunganku sama suamiku aja, nggak cuman hubunganku sama anak. Aku sama mamaku yang selama ini tuh kedekatan nggak ada. Karena memang aku besar nggak sama dia. Gitu. Nah sekarang tuh bisa kayak dalam setahun belakangan ini setelah private coaching itu, hampir setiap hari aku video call sama dia dan itu kayak kebiasaan makan 3 kali gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak kebayar deh kayak gitu. Yes, wow luar biasa. Thank you banget Kak Disa. Aku nggak nyangka loh sebenarnya kan ini pertama kali kita bertemu ya Kak Disa ya. Pertama kali kita ngobrol, aku pikir emang Kak Disa tuh orangnya menyenangkan, murah senyum, kayak maksudnya kayak gampang-gampang ketawa-ketawa. Jadi kayak maka bilang pas Kak Disa ngomong, aku tuh dulu nggak gampang ketawa. Aku masih sih orang dari tadi aku lihat ketawa-ketawa mulu dengan happy-happynya kayak gitu. Aku sempet kayak oh ya, aku sempet shock sendiri juga kayak gitu. Oh, dahsyat banget ya. Perubahannya gede banget ke kehidupanku, gede banget. Mungkin orang lain ngelihat biasa aja yang belum tahu ya. Tapi kalau orang terdekat tuh pasti notice. Wih, kamu sekarang begini gitu. Pasti tahu. Thank you Kak Disa untuk waktunya. Thank you banget. Aku rasa udah cukup Thank you nih hari so ini. much.